Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran sejarah peminatan dengan saya Sividianing Ratri. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang penelitian sejarah. Sebelum kita masuk ke materi, perlu kalian ketahui apa itu penelitian. Penelitian atau riset adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis. Tujuannya yaitu untuk menemukan, menafsirkan, dan merevisi fakta-fakta sehingga tercapai pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, atau hukum. Sebelum masuk materi, perlu kalian ketahui tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian penelitian sejarah. Yang kedua, memahami langkah-langkah penelitian sejarah. Ada heuristik, kritik atau verifikasi, interpretasi atau eksplanasi, dan penulisan sejarah. Yang ketiga, melakukan penelitian sejarah secara sederhana dan menyajikannya dalam bentuk laporan penelitian. Untuk itu, mari kita pelajari lebih lanjut tentang penelitian sejarah. Nah, pengertian dari penelitian sejarah adalah proses mengkaji secara sistematis suatu peristiwa masa lalu dalam rangka mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam serta makna dari peristiwa itu. Penelitian sejarah ini termasuk dalam penelitian ilmiah. Kenapa begitu? Karena penelitian ini menggunakan cara yang sistematis. Kita lanjut ke langkah-langkah penelitian sejarah. Langkah-langkah penelitian sejarah itu ada 5. Apa saja? Pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Kita masuk ke langkah pertama, yaitu pemilihan topik. Pemilihan topik itu pemilihan yang hendaknya memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu unik. Apa itu unik? Unik yaitu topik yang dipilih mengandung rasa ingin tahu dan ketertarikan pembaca untuk membacanya. Jadi, tulisan kalian itu disebut menarik apabila orang lain itu tertarik untuk membaca. Yang kedua yaitu bernilai. Bernilai itu permasalahan yang diteliti, memiliki arti penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pada akhirnya berguna bagi masyarakat. Jadi penelitian kalian itu tidak hanya berguna bagi kalian, tapi itu berguna untuk masyarakat secara umum. Itu yang disebut dengan bernilai. Yang ketiga yaitu kesatuan. Kesatuan yaitu unsur-unsur yang dijadikan bahan penelitian itu mempunyai satu kesatuan ide. Jadi misalkan kalian ingin memilih topik tentang penelitian tentang sejarah Kota Kendal. Jadi ide-ide kalian itu harus saling berkaitan. Misalkan dari segi ekonomi, segi sosial, segi politik, tentunya harus berkaitan dengan Kota Kendal, bukan kota yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu orisinal. Orisinal itu topik yang dipilih merupakan sebuah upaya untuk melakukan sebuah pembuktian baru atas peristiwa yang sama. Yang terakhir yaitu praktis. Praktis di sini data yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki peneliti. Nah, itu langkah pemilihan topik dalam penelitian sejarah. Kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu heuristik. Heuristik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu heurisken yang berarti mencari atau menemukan. Secara istilah, heuristik itu proses pengumpulan bukti-bukti atau data atau sumber data atau bisa disebut juga dengan sumber sejarah karena kita di sini akan melakukan penelitian sejarah. Nah, sebelum kita melanjutkan, perlu kalian ketahui sumber-sumber sejarah itu ada banyak sekali. Nah, di sini kita akan membahas
tentang sumber sejarah atau sumber berdasarkan cara mendapatkannya. Itu ada 2. Yang pertama itu sumber primer dan yang kedua itu sumber sekunder. Sumber primer itu apa sih? Sumber primer yaitu berupa wawancara langsung. Sumber pertama yaitu pelaku atau saksi sejarah, dokumen asli, laporan atau catatan, foto, relikwi atau benda peninggalan, dan artefak. Nah, itu merupakan contoh dari sumber primer. Ketika kalian akan melakukan penelitian tentang sejarah Kota Kendal, sumber primernya yaitu kalian bisa mewawancarai tokoh masyarakat yang ada di Kendal. Kalian juga bisa mencari dokumen asli yang berada di perpustakaan daerah atau arsip daerah yang berkaitan dengan sejarah Kota Kendal. Kalian juga bisa mencari foto-foto yang kalian cari di arsip daerah juga bisa. Selanjutnya ada sumber sekunder. Apa sih sumber sekunder itu? Sumber sekunder yaitu informasi yang diperoleh dari buku teks, koran, majalah, ensiklopedia, tinjauan penelitian, dan referensi-referensi lain. Jadi ketika kalian tadi sudah menentukan topik berkaitan dengan sejarah Kota Kendal, jadi sumber sekunder yang bisa kalian ambil yaitu majalah tentang Kota Kendal, terus koran-koran tentang Kota Kendal atau berita-berita berkaitan dengan sejarah Kota Kendal. Nah, selanjutnya berdasarkan bentuknya, sumber itu dibagi menjadi 3. Apa saja? Sumber tulisan, sumber lisan, dan yang terakhir ada sumber benda. Sumber tulisan yaitu sumber yang berbentuk tulisan yang mengandung informasi tentang suatu peristiwa. Contohnya yaitu prasasti, naskah, buku, dokumen tertulis, arsip, dan koran. Kalian tadi sudah menentukan topik tentang sejarah Kota Kendal. Jadi kalian di sini juga akan mencari, tentunya pasti ada sumber tertulisnya atau sumber tulisan. Yang selanjutnya itu ada sumber lisan. Sumber lisan yaitu sumber atau keterangan-keterangan yang diperoleh dari pelaku dan saksi sejarah. Contohnya yaitu rekaman pidato atau video. Sumber lisan di sini tuh kalian bisa mencari di internet, itu misalnya di YouTube itu juga ada, yaitu tentang video sejarah Kota Kendal, itu bisa masuk dalam sumber lisan. Yang terakhir itu ada sumber benda. Sumber benda yaitu sumber yang berbentuk artefak atau hasil-hasil budaya yang ditemukan di suatu tempat. Contohnya peralatan-peralatan penunjang kegiatan manusia, senjata, fosil, foto, dan bangunan-bangunan bersejarah. Di sini kalian bisa mengambil contoh, misalkan di Kendal itu kalian bisa meneliti tentang bangunan-bangunan bersejarah di Kota Kendal. Misalkan di daerah Boja itu ada Kawedanan Boja, itu juga bisa masuk ke dalam sumber benda. Terus ada ada Lingga dan Yoni di Candi daerah Boja, itu juga bisa dijadikan sebagai sumber benda. Heuristik sudah selesai, kita masuk ke langkah penelitian sejarah yaitu kritik. Kritik atau verifikasi. Kritik atau verifikasi yaitu proses menguji keaslian atau keabsahan data. Kritik itu dibagi menjadi 2, yaitu ada kritik eksternal dan ada kritik internal. Kritik eksternal itu kritik yang terdapat keabsahan dan keaslian atau autentisitas informasi atau dokumen, yaitu berupa bahan dokumen. Tadi kalian sudah mencari atau melakukan proses heuristik, mencari sumber-sumber data, itu kalian menemukan dokumen. Misalnya kalian telah menemukan dokumen tentang naskah Kota Kendal pada masa Hindia Belanda di arsip daerah.
Lalu kalian melakukan kritik atau verifikasi. Kalian melakukan kritik eksternal. Kritik eksternal, langkah pertama yang kalian lihat yaitu kalian melihat bentuk fisik dari naskah itu. Misalnya dari segi kertasnya. Kertas zaman dulu atau kertas yang sudah lama itu tentu berbeda dengan kertas yang masih baru. Biasanya kertas lama itu berwarna kekuningan. Jadi ketika kalian menemukan naskah kuno, apalagi pada masa Hindia Belanda, itu tentunya sudah lama. Itu kalau naskah itu bentuknya itu, kertasnya itu berwarna agak kekuningan, itu bisa dipastikan bahwa itu sumber asli. Tapi kalau kalian menemukan kertas itu seperti kertas yang masih baru, itu perlu kalian pertanyakan lagi apakah sumber itu otentik atau tidak. Selanjutnya kalian melakukan kritik internal. Kritik internal itu kritik terhadap kredibilitas atau kepercayaan data. Di sini bisa kalian lihat dari isi data. Tadi kalian sudah menemukan naskah, sudah kalian teliti bahan atau kertasnya. Selanjutnya perlu kalian lakukan yaitu meneliti dari isi data tersebut. Apakah data itu valid, otentik atau tidak? Yaitu isinya. Naskah itu kan naskah peninggalan pada masa Hindia Belanda. Tentunya naskah itu biasanya menggunakan bahasa Belanda. Jadi bisa kalian lihat apakah naskah itu menggunakan bahasa Belanda atau tidak. Kalau naskah itu menggunakan bahasa Belanda, itu bisa dipastikan kalau naskah itu valid atau otentik. Tapi kalau menggunakan bahasa Indonesia, apalagi bahasa gaul seperti sekarang, itu perlu kalian teliti lagi atau pertanyakan. Nah, kritik sudah selesai, kita masuk ke tahap interpretasi. Tahap interpretasi. Tadi kalian sudah melakukan proses heuristik, mencari sumber data. Data itu lalu diteliti atau dikritik atau verifikasi. Dari proses verifikasi atau kritik itu nanti kalian akan mendapatkan banyak fakta. Nah, fakta-fakta itu nanti yang akan digunakan dalam tahap interpretasi. Nah, interpretasi di sini berarti proses merangkai fakta-fakta yang telah didapatkan serta melihat keterkaitan antara fakta-fakta. Jadi fakta satu dan fakta lainnya akan kalian kaitkan. Apakah peristiwa itu berkaitan atau tidak? Kalau berkaitan nanti bisa kalian simpan dan akan jadikan tulisan. Jika fakta-fakta itu sudah kalian rangkai atau telah ditelaah keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya, proses selanjutnya yaitu proses historiografi atau proses terakhir dalam rangkaian penelitian sejarah. Historiografi berasal dari bahasa Latin, historiographia. Di sini ada dua kata yaitu historia dan graphia. Historia ini berarti sejarah dan graphia itu berarti penulisan. Jadi secara istilah, historiografi yaitu tahap akhir dari metode sejarah, yakni berupa kegiatan menulis. Jadi ketika kalian melakukan kegiatan menulis dari penelitian kalian, itu dinamakan dengan proses atau langkah historiografi. Nah, dengan langkah historiografi maka penelitian kalian sudah selesai. Historiografi perlu kalian ketahui itu dibagi menjadi 3. Historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Tadi kalian sudah melakukan penelitian tentang sejarah kota Kendal. Nah, salah satunya kalian mendapatkan naskah kuno pada masa Hindia Belanda. Itu bisa masuk ke dalam historiografi kolonial. Kenapa begitu? Karena itu berfokus pada orang-orang Belanda. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut tentang historiografi nanti kita akan masuk ke bab baru. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami dan menjadi pengetahuan baru bagi kalian. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.